Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Masih berkaitan dengan turunan fungsi aljabar, ini pada sebuah kurva, ya, berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun terlebih dahulu. Kita mulai saja. Nah, di sini sudah ada sebuah fungsi, ya, grafik fungsi. Nah, grafik fungsi ini merupakan fungsi kuadrat dengan fungsinya fx. Ini fx itu sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Nah, ini adalah fungsi dari kurva ini. Nah, di mana titik puncaknya itu ada pada 2,-1 dan memotong titik Y pada 0,3, ya. Nah, coba diperhatikan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 berikut ini. Kita punya sumbu simetri itu adalah x sama dengan 2, ya, tadi titik puncaknya. Nah, semua garis singgung kurva yang terletak di sebelah kiri sumbu simetri. Nah, ini saya beri tanda sumbu simetri. Ini adalah sumbu simetri. Nah, yang sebelah kirinya, wilayah sebelah kiri, gradiennya, kemiringannya itu pasti negatif, ya. Sedangkan semua garis singgung, kalau ada garis singgung yang menyinggung garis kurva di sebelah kanan, maka gradiennya pasti positif. Nah, dan garis singgung kurva pada sumbu simetri gradiennya itu pasti 0, ya. Jadi ini kalau misalkan kita ambil garis, misalkan ini ada garis yang menyinggung di sini, ini pasti, ini dimanapun, ya, di titik di sebelah kanan, ini pasti gradiennya pasti positif. Sementara kalau yang di kiri itu pasti gradiennya negatif. Sementara kalau yang tepat di sini pasti gradiennya 0. Karena sejajar, ya. Tidak ada kemiringan. Berarti 0. Nah, ini pasti M pasti positif. Yang ini M pasti negatif. Ini M-nya pasti 0. Nah, selanjutnya kita akan menyelidiki hubungan letak garis singgung kurva dengan nilai-nilai pada fungsi turunannya, ya. Kan kalau kemiringan garis itu adalah turunan dari suatu fungsi pada kurva tersebut, ya. Nah, gradien itu kemiringan kita bisa cari dari turunan pertama dari kurva tersebut. Nah, lalu apa hubungannya dengan letak garis singgungnya? Nah, apakah kalau di kiri kenapa negatif, di kanan kenapa positif, kenapa kalau di tengah itu, kalau di pada titik puncak itu nilainya 0, ya. Kita ambil di sini. Di sini saya punya kan fx itu sama dengan x kuadrat dikurangi 4x tambah 3. Ini kalau kita ambil turunannya, f aksen x itu kita punya 2x dikurangi 4.
Nah, jika kita substitusikan nilai X pada fungsi turunan tersebut, maka hasilnya itu pasti seperti itu, negatif. Nah, misalkan kita ambil titiknya 1. Jangan 1, mungkin ini kan sumbu simetris, berarti wilayahnya 1 ya. Kalau misalkan ambil fx-nya 1, berarti kita punya 2 kali 1 dikurangi 4 sama dengan min 2. Kemudian kalau kita ambil f-nya 0, berarti 0 dikurangi 4 sama dengan min 4. Kalau kita ambil fx-nya min 1, 2 kali min 1 dikurangi 4 sama dengan min 6. Nah, ini negatif. Ya, jadi kalau si fungsinya itu nilainya kurang dari 0, berarti si fungsinya akan turun. Nah, lihat di sini si grafik fungsinya turun ketika si turunan pertamanya nilai X-nya dimasukkan, itu nilainya negatif. Seperti itu. Tapi kalau misalkan lihat yang sebelah kanan, ambil F-nya 3. Nah, di sini 2 dikali 3 dikurangi 4, hasilnya 2. Ini terus F-nya 4. 2 dikali 4 dikurangi 4 sama dengan 4. Ini positif. Ya, kalau kita gambarkan kan seperti ini. Nah, misalkan di sini adalah 2. Nah, ini jadi sekarang kalau misalkan kita ambil F-nya 2. F-nya 2, di sini F 2. Berarti 2 dikali 2 dikurangi 4. Nilainya 0. Jadi pada saat X-nya 2, maka turunan pertamanya F aksen X-nya itu sama dengan 0. Sebelah kanan F aksen X-nya itu lebih besar dari 0. Sementara kalau yang di sebelah kiri, turunan pertamanya itu kurang dari 0, negatif ya. Yang ini positif. Nah, artinya apa? Di sini berarti untuk X-nya kurang dari 2, maka si turunan pertama itu pasti kurang dari 0. Nah, maka si fungsinya dikatakan turun. Nah, untuk X-nya lebih besar dari 2, si turunan pertamanya itu lebih besar dari 0. Dan fungsi F dikatakan, nah ini. Nah, untuk si X-nya sama dengan 2, fungsi Fx itu nilainya sama dengan 0. Dan si fungsi F dikatakan tidak naik dan tidak turun, atau bisa disebut stasioner. Yaitu titik diam, di mana stasionernya itu adalah dua.
Ya, di situ nilainya sama dengan untuk fx-nya 2, kita cari nilai stasionernya dengan cara memasukkan nilai 2 ke fungsi awal. Tadi fungsi awalnya kita punya fx. Nih, kita cari nilai stasioner ya. Itu untuk x sama dengan 2, masukkan ke fungsi awal sama dengan ini x kuadrat kurangi 4x ditambah 3. Berarti fx sama dengan f2 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 ditambah 3. Ini 4 dikurangi 8 tambah 3. Hasilnya sama dengan min 1. Nah, ini adalah nilai stasioner. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini fungsinya turun ya jika kurang dari 2. Kemudian ini mencapai titik stasioner, ada nilai maksimum dan minimum di sini. Tentunya nilai minimum karena di bawah. Kemudian setelah 2, x-nya 2, si kurva mulai naik. Jadi si fungsinya mulai naik. Nah, itu adalah gambaran dari fungsi naik dan fungsi turun. Nah, fungsi diamnya ini disebut stasioner. Ya, ada nilai stasionernya, ada titik stasionernya. Titik stasionernya mana? Nah, ini. Untuk x-nya 2, y-nya adalah min 1 dengan cara mensubstitusikan nilai stasioner ke nilai x ke fungsi awal dan diperolehlah nilai stasionernya adalah min 1. Seperti itu. Nanti kita lihat ke contohnya. Lalu apakah nilai stasioner itu selalu maksimum minimum? Tentu saja tidak. Kebetulan ini fungsinya berupa fungsi kuadrat. Maka kalau fungsi kuadrat hanya ada 2 kemungkinan, yaitu fungsi nilainya maksimum atau minimum. Tapi jika grafiknya ternyata tidak kuadrat, misalkan pangkat 3 atau pangkat 4 atau pangkat 5 fungsinya. Nah, fungsi polinom itu mungkin grafiknya tidak akan sama seperti itu. Contohnya seperti ini. Misalkan ada grafiknya seperti ini. Saya beri garis dulu. Nah, misalkan si grafiknya tuh seperti ini. Nah, grafiknya itu tidak tepat gitu ya, tidak tepat satu misalkan, tidak tepat fungsi kuadrat, misalkan grafiknya itu pangkat 3 atau pangkat 4, maka grafiknya kan akan seperti ini, tidak kurva seperti pada fungsi kuadrat. Nah, nanti di sini akan ada titik-titik stasioner. Titik stasioner itu ketika si kemiringannya itu nilainya 0 ya, kemiringannya 0, artinya turunan pertamanya itu 0 gitu. Jadi di sini titik stasionernya misalkan di sini 1. Nah, misalkan di sini, lalu di sini, lalu di sini,
ini. Ya, jadi ketika si kemiringannya itu 0. Nah, misalkan ini. Nah, lalu ini mendatar seperti ini ya. Atau belok. Seperti itu. Jadi belok itu misalkan di sini rada ada gitu. Nah, gitu lagi misalkan seperti itu ya. Grafiknya saya coba sedikit perbaiki, misalkan seperti ini. Nah, jadi si nah, misalkan seperti itu kurvanya. Jadi nah, pada saat seperti ini pun, ini di sini pun bisa saja ini adalah si kurvanya itu turun lagi gitu. Nah, baru dari sini udah turun naik gitu ya. Nah, itu disebut titik stasioner. Jadi titik stasioner itu tidak selalu titik maksimum, tidak selalu titik minimum, bisa saja titik belok gitu. Nah, kalau ini maksimum minimum, nah titik yang ini, nah yang ini bisa disebut dengan titik belok ya. Lalu bagaimana kondisinya, kapan ketika titiknya itu naik, titik itu turun, kemudian titik itu belok, seperti apa ya. Misalkan di sini ada seperti gambar yang ada di situ ya. Misalkan ada ambil satu titik stasionernya adalah titik A, saya ambil titik stasionernya titik A. Di sini ini untuk kasus yang pertama ya. Misalkan ini ada titik stasioner. Nah, misalkan di sini ada titiknya itu adalah A. Nah, nilai fx itu di sekitar A dapat dinyatakan dengan diagram berikut. Jadi kalau misalkan nilai di sininya positif, kemudian ini negatif. Nah, berarti di sini ketika x-nya kurang dari A, ini x-nya sama dengan A, dan x-nya lebih besar dari A. Ini berarti nilainya ini kaitannya antara nilai x nah ini untuk ini positif, ini 0, ini negatif. Maka ini nilainya maksimum. Titik stasionernya. Ini untuk yang kondisi pertama. Kondisi kedua, nah kalau misalkan nilainya negatif, 0, kemudian positif, berarti minimum seperti gambar yang pertama ya. Nah, di sini untuk saya gambarkan lagi. Di sini misalkan nih A juga, ini nilainya awalnya negatif, kemudian kesininya positif sebelah kanannya. Nah, maka untuk si X kurang dari A, ini X sama dengan A, yang ini X-nya lebih besar dari A, ini nilainya negatif, yang ini 0, yang ini positif, maka nilainya
Jadi puncaknya puncak minimum. Nah, seperti ini ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, yang ketiga seperti apa? Tadi titik belok. Tadi kan ada titik maksimum, ada titik minimum. Titik minimum yang tadi ya, nilainya negatif, puncak 0, kemudian positif. Maka itu minimum. Nah, sekarang untuk ini, nah di sini kalau ini A juga, misalkan ini negatif. Nah, kemudian setelah ketemu titik stasionernya sama dengan 0, nah di sini negatif lagi. Maka ini adalah titik belok. Ya. Titik belok. Seperti ini kalau kita tuliskan X-nya lebih kecil dari A, ini X sama dengan 0, ini X-nya lebih besar dari A, ini sama dengan A ya. Nah, ini negatif, 0, negatif. Ini berarti titik belok. Yang keempat, kondisinya gimana? Nah, kalau ini kondisinya positif. Setelah X sama dengan A itu 0, di sininya positif lagi turunannya. Nah, jika ketemu hal seperti ini, maka ini juga sama, disebut dengan titik belok. Ya. Di sini untuk X-nya kurang dari A, ini X-nya sama dengan A, ini X-nya lebih dari A. Nah, pada saat X-nya kurang dari A, ketika disubstitusikan nilainya positif. Lalu ketika X sama dengan A disubstitusikan nilainya 0, pada X lebih dari A disubstitusikan hasilnya positif lagi. Maka ini juga disebut titik belok. Nah, beloknya bisa mengarah ke atas atau mengarah ke bawah. Seperti itu ya. Nah, kita akan lihat contohnya bagaimana menentukan fungsi naik, fungsi turun, kemudian titik stasionernya seperti apa ya. Nah, di sini sudah ada contoh soal diberikan sebuah fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x ditambah 5. Tentukanlah interval fungsi naik, interval fungsi turun, dan titik stasionernya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menjawab. Nah, langkahnya yang pertama untuk kita bisa menjawab, tentu kita harus mencari turunan pertama dari fungsi ini. Ya, di sini fungsinya kebetulan adalah fungsi pangkat 3. Ini f(x) itu sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x ditambah 5. Nah, kita cari turunan pertamanya. Berarti di sini 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Kalau kita mau mencari si fungsi naik, berarti harus cari batasannya dulu. Kita cari batasannya itu dengan mencari titik stasionernya ya, atau kita boleh faktorkan dulu. Di sini berarti 3, ini keluarkan dulu x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. 3 ini berarti kita faktorkan ya. X
di sini ketika dikali hasilnya adalah min 3, dijumlah adalah 2. X1, X2, kalau dikali itu hasilnya min 3, kalau dijumlah hasilnya adalah 2. Berarti berapa sih X1, X2-nya? 3 dan min 1 ya. Berarti plus 3, ini min 1. Artinya di sini kita punya X sama dengan 3, X sama dengan min 1. Nah, ini adalah untuk titik puncaknya, atau bisa kita sebut titik stasionernya nanti ya. Nah, lalu kita buat grafiknya. Nah, di sini ini berarti min 3, ini 1 ya. Maaf, ini min 3 ya, ini plus 1. Nah, X-nya min 3 dan 1. Nah, kita ambil si nilai wilayah ini. Nah, berarti di sini untuk ambil salah satu titik saja, X sama dengan min 4, substitusikan ke F aksen min 4. Ini berarti 3 kali min 4 kuadrat ditambah 6 dikali min 4 dikurangi 9. Nah, berarti di sini kita punya nilainya itu adalah 3 kali 16 ditambah ini min 20 ya, dikurangi 9. Nah, berarti ini kita lanjut. 3 dikali 16, 48 dikurangi 20 dikurangi 9. Hasilnya positif ya. Berarti nilainya positif. Kemudian untuk si X-nya antara min 3 sama 1 kita ambil 0 aja. F aksen 0. 3 dikali 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 dikurangi 9. Ini 0 tambah 0 min 9, hasilnya min 9 ya. Negatif. Nah, kemudian untuk yang lebih dari 1 berarti kita ambil X-nya sama dengan 2. Untuk F 2, 3 dikali 2 kuadrat ditambah 6 dikali 2 dikurangi 9. Ini berarti 3 dikali 4 ditambah 12 ya, 9. Ini berarti 12 ditambah 12 dikurangi 9 ya. Nah, berarti kita punya berapa? Ini 15, hasilnya positif ya. Nah, yang nilainya positif berarti fungsinya naik. Ketika nilainya negatif, maka fungsinya turun. Nah, berarti di sini kita punya untuk menjawab yang A, interval fungsi. Kita ganti halaman saja. Jadi interval fungsi naik pada X kurang dari min 3 atau X-nya lebih dari 1.
Nah, ini yang B, fungsi turun pada interval antara min 3 kurang dari X dan kurang dari 1. Ya, bisa dilihat. Nah, tadi ini fungsi naik pada X-nya, naik ya. Fungsi naik pada X-nya kurang dari min 3 atau si X lebih dari 1. Fungsi turun pada X-nya itu antara min 3 dan 1. Nah, sekarang gimana nilai stasionernya? Kita mencari titik stasionernya. Tadi sudah ada, ini yang C, titik. Nah, tadi titik stasionernya kita ambil pada saat si X-nya sama dengan 0. Fungsi X turunan pertama sama dengan 0 itu berarti ada pada X-nya sama dengan 3 dan X sama dengan 1 ya. Karena difaktorkan berarti untuk X-nya sama dengan turunan pertamanya sama dengan 0, berarti kan, atau saya tulis dulu ya. Ini titik stasioner adalah ketika fx itu sama dengan 0. Artinya ketika si fungsi fx itu sama dengan 0, tadi berapa fungsi turunan pertamanya? 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9 sama dengan 0. Itu berarti tinggal difaktorkan. Ini 3, X sama dengan plus 3, X sama dengan dikurangi 1 ya. Maaf. Berarti X sama dengan min 3, X sama dengan 1. Nah, titik stasionernya kita ambil untuk X-nya sama dengan min 3. Kita substitusikan ke fungsi awal. Ingat, disubstitusikannya ke fungsi awal, bukan ke fungsi turunannya. Di sini X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x ditambah 5. Ya. Nah, di sini kita punya berarti F min 3, kita substitusikan min 3 pangkat 3 ditambah 3 kali min 3 kuadrat dikurangi 3 kali min 3 tambah 5. Berarti F min 3 itu sama dengan min 3 pangkat 3 min 27 min 3 kuadrat ditambah 3 plus 0,9 27 plus 27 tambah 5. Nah, ini habis, berarti hasilnya adalah F min 3 itu adalah 32 ya. Nah, ini untuk si titik yang pertama. Titik yang pertama berarti min 3,32. Nah, ini untuk X sama dengan 1. Nah, untuk X-nya sama dengan 1, kita bisa ambil F1 berarti 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 kurangi 9 dikali 1 ditambah 5. Berarti F1 1 ditambah 3 dikurangi 9 ditambah 5 ya.
F1 itu berarti nilainya 0. Nah ya, jadi di sini nilainya untuk titik stasionernya untuk X sama dengan 1, maka nilai stasionernya adalah 0. Nah, jadi titik stasionernya yang pertama itu adalah min 3,32, yang kedua adalah 1,0 ya. 1,0. Nah, kalau dilihat dari sini, maka ini adalah puncak maksimum, yang ini puncak minimum. Seperti itu ya. Karena kita lihat ke grafiknya, itu kalau disubstitusikan berarti ada positif, negatif, positif, berarti ada puncak maksimum, ada puncak minimum. Jadi kalau digambarkan ini berarti puncak maksimum, yang ini puncak minimum. Minimumnya di 1,0, maksimumnya di min 3,32. Seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh untuk soal mencari interval fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner ya. Titik stasionernya ada di min 3,32 dan 1,0 dengan nilai stasionernya adalah 32 dan 0, di mana 32 adalah puncak maksimum dan 0 adalah minimumnya. Seperti itu. Nah, minggu depan kita akan masuk ke mencari nilai maksimum minimum, meskipun sebetulnya kita sudah singgung sedikit ya, dan menggambar grafik dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu gabungan dari fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner, dan nilai maksimum minimum. Itu kita akan mencoba menggambar sebuah grafik. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.